Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya sungguh senang dapat bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan hati kita penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan, Yesus Kristus Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami pagi hari ini dapat beribadah bersama saudara-saudara kami di sini dengan hati kami penuh dengan sukacita. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati, menyertai pada kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan Kau tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji meninggikan nama-Mu Tuhan dengan hati kami penuh ucapan syukur, penuh dengan sukacita. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Saudaraku, mari kita naikkan pujian kita, Tuhan gunung batu dan keselamatan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Dan keselamatan kita. Amin. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau adalah gunung batu dan keselamatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu senantiasa menundungi kami Tuhan. Saat kami berdoa Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya Roh-Mu bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jawaban di setiap
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita percaya kita tetap ada oleh karena anugerah. Belum terlambat saya kira kalau saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kita percaya kasih karunia Tuhan seperti apa yang telah kita alami, kita rasakan, kita nikmati di tahun 2023. Kita akan percaya juga tahun 2024 Tuhan tetap adalah bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di minggu kedua di tahun 2024 ini kita masih mengingat luar biasanya Tuhan menjaga melindungi kita, menghibur, menguatkan kita di tahun 2023 dengan segala permasalahan yang ada, dengan segala sukacita yang disediakan buat kita. Nah, tahun 2024 kita percaya selalu ada harapan yang baru. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, walaupun mungkin kita tidak pernah mengerti apa yang terjadi di tahun 2024, tapi mari kita percaya sama seperti Tuhan sudah menjaga kita, sama seperti Tuhan sudah memelihara hidup kita di tahun 2023, Dia juga akan memelihara hidup kita di tahun 2024 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu janji Tuhan yang luar biasa yang saya ambil di dalam Yesaya 49 ayat 15. Bunyi firman Tuhannya sangat luar biasa. Dikatakan begini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Luar biasa. Ada satu janji Tuhan, walaupun mungkin nanti pada saat tahun 2024 kita masuki dan kita mengalami banyak masalah, persoalan, apapun tekanan dalam hidup kita, ingat sekali lagi firman Allah dalam Yesaya 49 ayat 15 ini, bahwa Dia, Tuhan kita, tidak akan pernah melupakan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih untuk anugerah yang luar biasa atas hidup kami. Dan kami mau memasuki tahun 2024 ini dengan sukacita dari Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan, mengucap syukur di dalam segala hal, karena Tuhan yang sudah memelihara hidup kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan buka hati kami untuk Engkau, untuk berbicara, untuk kami semua membekali hidup kami di tahun 2024 ini. Terima kasih Bapak, berbicara bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tadi kita sudah membaca di dalam Yesaya 49 ayat 15 berkata, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan tidak akan melupakan kita, siapapun kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang seharusnya kita semua ketika Tuhan berkata seperti apa yang harusnya kita semua lakukan untuk kita memasuki tahun 2024 ini dalam kemenangan? Yang pertama saya mencatatnya adalah percayalah kepada janjinya. Kita harus yakin bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah berdusta atas janjinya bagi kita semuanya. Karena itu di dalam firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, firman Allah berkata begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Satu hal dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi mengatakan, aku yang merancangkan tentang kehidupan kita. Dia yang merancangkan tentang kehidupan kita. Dia yang merancangkan segala masa depan kita. Nah, firman Allah ini jelas untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Ada damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu Saudara, kita pegang janji Tuhan ini. Kita percaya tahun 2024 ini selalu ada harapan baru. Ya, kuncinya adalah kita harus taat. Ya, kuncinya yaitu kita harus taat. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, kita tergoda saudaraku untuk melakukan hal-hal yang kita pikir ini mungkin jalan Tuhan, ini mungkin yang Dia sediakan buat kita, dan itu belum tentu Bapak Ibu Saudara. Terkadang memang
Apa yang Tuhan ingin lakukan buat kita itu penuh dengan segala teka-teki, penuh dengan segala rahasianya. Itulah indahnya di dalam Tuhan. Tidak mudah ditebak, tapi selalu membuat kejutan. Ya, Tuhan itu baik, sangat luar biasa. Karena itu mari kita belajar, ya, kita belajar bahwa kita harus memiliki ketaatan. Ketaatan menanti janji Tuhan digenapi, ketaatan, kesabaran untuk menanti janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Walaupun mungkin saudaraku dalam perjanjiannya kepada kita tidak harus mengerti semuanya yang dia katakan buat kita, tapi percaya saja, taat saja. Sebab seperti tadi dia katakan, dia tidak akan membawa kita kepada kecelakaan. Dia akan membawa kita kepada hal-hal yang penuh dengan harapan, ada damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahkan dia juga memberikan kepada kita anugerah, yaitu diberikan hati yang taat. Di dalam Yesaya 11 ayat 19 firman Allah berkata begini, Aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat. Nah, ini yang kita harus semua cermati Bapak Ibu. Seperti tadi saya sudah singgung sedikit bahwa kecenderungan kita umumnya selalu tidak sabar menantikan waktu Tuhan. Kecenderungan kita ingin mencoba sesuatu yang baru yang kita pikir ini pasti dari Tuhan, padahal belum tentu. Kita lebih mengikuti arahan hati kita sendiri ketimbang arahan firman Allah. Nah, memang begitulah keadaannya saudaraku. Seringkali kita berpikir bahwa wah, kok terlalu lama ya Tuhan menjawab doa saya. Kok gini ya, kok gini ya, kok gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketaatan. Ya, memang tidak mudah. Ya, karena kecenderungan kita itu kecenderungan pemberontak di mana-mana saudaraku. Mulai dari bayi-bayi, dari anak-anak sampai kepada kita mungkin dewasa, kita cenderung pemberontak. Kita cenderung ingin mencoba sesuatu yang berlawanan dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Coba contoh saja, dilarang melawan arus. Wow, seneng kayaknya, bangga kalau dia bisa melawan arus dalam berlalu lintas. Dilarang buang sampah di sini. Itu tempat yang paling banyak sampahnya. Nah, saudaraku, seringkali kita melawan aturan-aturan dan kita merasa bangga kalau kita bisa memberontak. Perhatikan itu baik-baik. Tuhan katakan kita harus taat. Ketaatan itu penting, ya. Tidak boleh egois, kita harus taat. Jadi kuncinya yang pertama adalah taat. Walaupun mungkin kita melihat satu situasi ketika keadaan di depan kita begitu menakutkan, keadaan di depan kita sepertinya tidak ada jalan. Coba perhatikan bagaimana Musa ketika dikejar-kejar oleh tentara Firaun sampai dia di tepi laut, kemudian apa yang dilakukannya. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, mungkin orang-orang Israel pada waktu itu sudah mulai mengeluh. Orang-orang Israel mulai berkata-kata hal-hal yang negatif, ya. Tapi Musa dengan ketetapan hati yang luar biasa, dia dengar firman Allah, katanya, ulurkan tanganmu, maka ketika tongkatnya itu menyentuh air laut, maka laut itu terbelah dan orang-orang Israel bisa melewati laut itu. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu butuh ketaatan, dan ketaatan harus bayar harga, ya. Ketaatan itu harus berani bayar harga, yaitu berani untuk tidak mengikuti keinginan kita sendiri. Kita hanya percaya janji Tuhan, kita hanya percaya kasih Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, ya. Bahkan kalaupun situasi yang tidak mungkin. Coba belajar dari anak-anak Tuhan yang luar biasa seperti Sadra, Mesa, dan Abednego. Ketika raja menyuruh setiap orang menyembah patung dia, saudaraku, didapatilah Sadra, Mesa, dan Abednego tidak mau. Dan kemudian raja marah dan memberi perintah untuk membawa mereka ke dapur api. Mereka berkata, sekalipun dia akan dihukum mati, dia tidak akan pernah mau menyembah patung yang dibuat oleh raja. Dan mereka berkata, kalaupun Tuhan yang aku percaya tidak menolong, dia tetap percaya. Ini ketaatan yang luar biasa, saudaraku. Ini yang harus dimiliki oleh setiap kita pada hari-hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Hari lepas hari bukan bertambah-tambah baik, karena firman Tuhan menulis hari-hari yang ke depan adalah hari yang jahat. Kita harus siap-siap.
Kita harus berjaga-jaga ya. Nah, tetaplah miliki sesuatu yang indah, yaitu ketaatan. Yang selanjutnya adalah kita juga harus belajar untuk tetap memiliki waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan ya. Waktu-waktu berhubungan dengan Tuhan setiap saat. Karena setiap waktu mesti aja ada perubahan-perubahan. Hidup itu selalu berubah. Hidup selalu berubah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, diperlukan hubungan yang manis, hubungan yang akrab dengan Tuhan sebagaimana Dia yang mengatur seluruh kehidupan di alam semesta ini termasuk kita. Dia yang mengetahui segala sesuatu sebelum segala sesuatu terjadi. Dia yang mengatur semuanya untuk demi kebaikan kita. Kita harus berhubungan dengan Dia. Kita harus terus berhubungan dengan Tuhan supaya kita mengerti apa yang kita harus lakukan, supaya kita mengerti apa yang kita harus tuju, supaya kita mengerti apa yang semua kita harus dengar. Nah, karena itu sediakan waktumu lebih banyak untuk berhubungan dengan Tuhan, di dalam doa-doamu, di dalam pergumulanmu, di dalam memuji dan waktu-waktumu bersama dengan Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, pandangan kita hanya kepada Tuhan, karena Dia yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Saudaraku, kita bisa belajar dari perjalanan bangsa Israel ketika dibawanya oleh Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ya, Tuhan menyediakan tiang awan dan tiang api. Semua orang harus melihat dengan waspada kapan tiang awan bergerak, kapan tiang api bergerak. Kalau tidak, semuanya akan ketinggalan. Karena itu, mari miliki hubungan kita dengan Tuhan. Nah, yang kedua saudaraku, untuk memasuki tahun 2024 ini, yang kedua adalah miliki sikap hati yang selalu bisa bersyukur. Sekali lagi, kita tidak pernah mengerti ke depan kita akan mengalami apa, di depan kita akan menghadapi apa. Firman Allah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bukan cuma satu atau dua hal, tapi segala hal. Ya, setiap hari, setiap waktu, setiap saat, dalam segala peristiwa apapun yang kita alami, baik suka dan duka, kita harus bisa selalu mengucap syukur. Di dunia ini tidak semua yang kita ingini kita bisa dapati. Di dunia ini tidak semua yang kita mau itu bisa kita miliki. Kenapa kita tidak pernah bersyukur untuk apa yang kita miliki dan yang kita sudah bisa nikmati? Ya, tidak usah harus seperti orang lain. Kita tidak perlu iri hati. Kalau orang lain berhasil kemudian kita iri hati, kemudian kita mau seperti mereka. Saudaraku, setiap orang berhasil itu melalui proses. Kadang kita tidak melihat proses orang itu berhasil atau tidak, kita lihat keberhasilannya. Karena itu mari belajar, nikmati hidupmu, nikmati proses Tuhan. Kalau waktumu untuk berhasil, Tuhan pasti akan berikan kepadamu. Sekali lagi saya mau katakan, apa yang akan menjadi milikmu tidak akan pernah berpindah kepada orang lain. Apa yang bukan menjadi milikmu tidak akan kau miliki. Karena itu bersyukurlah dan nikmati hidupmu apa adanya. Karena itulah yang disukai oleh Tuhan. Itulah yang menjadi kesukaan dari Tuhan adalah orang yang tidak pernah mau mengeluh tentang hidupnya. Orang yang selalu bisa bersyukur tentang hidupnya. Orang yang selalu bisa berkata, kasih dan anugerah Tuhan jauh lebih besar. Saudaraku yang kekasih, saya teringat ada satu ilustrasi yang pernah saya baca tentang koin penyok. Ya, judulnya aja udah bagus banget, koin penyok. Ada seorang bapak yang pada waktu itu dia nganggur dan dia merasa bahwa dia harus bekerja menghasilkan uang untuk keluarganya. Suatu saat dia keluar dari rumah, dia berjalan kemudian dia menendang-nendang sesuatu. Sampai saat itu dia menendang sesuatu dan bunyi klinting. Dan yang tertendang adalah satu koin. Dia kejar, wah apa ini gitu ya. Bentuknya biasa saja tapi sudah rusak, penyok-penyok. Kemudian dia berpikir, hanya koin biasa. Tapi di dalam hatinya dia penasaran. Akhirnya setelah dia gosok dengan bajunya agak sedikit mengkilap begitu, dia penasaran. Akhirnya dia pergi ke toko emas. Dia tanya ke pegawai toko emas, kok ini apa ya? Saya nemu di jalan ini. Si pegawai toko emas Ingko ini kemudian ambil alat untuk melihat ini apa koinnya ini. Setelah dicuci dibersihin, wah kata Singko, ini koin emas ini katanya. Ini berharga ini, sekian juta katanya. Si bapak ini kaget sekali. Kemudian si bapak bilang, oke kok saya jual aja. Akhirnya dijual lah koin itu. Ketika dia jual dia terima uang.
Dia kemudian ingat bahwa istrinya itu pengen punya lemari baju karena lemari bajunya udah rusak. Akhirnya karena si bapak ini juga pinter menjadi tukang kayu, kemudian dia beli kayu, saudaraku, kayu yang bagus tentu saja dari hasil penjualan koin tadi. Dia jual, kemudian dia beli kayu. Akhirnya ketika dia perjalanan dia membawa kayu itu, ada seorang ibu sedang nyapu, saudaraku. Dia lihat ada kayu. Nah, si ibu ini langsung stop itu bapak itu yang bawa kayu. Kata si ibu, "Pak, boleh enggak aku beli kayunya? Boleh enggak dijual kayunya?" "Kenapa, Bu? Ini baru saya beli buat lemari." "Enggak, kebetulan Pak, tiang rumah saya sudah banyak yang dimakan rayap. Saya butuh kayu yang bagus seperti ini. Juallah kepada saya akan lebihkan dari harga yang Bapak beli." Akhirnya si bapak tertarik dan menjual kayunya ini kepada si ibu, ya. Si ibu membelinya, kemudian si bapak dapat uang. Dia kembali berpikir, daripada gua beli kayu lagi, mendingan gua beli lemari aja. Nah, akhirnya dia beli lemari, saudaraku. Balik lagi, ketemu lagi dengan ibu yang lain. Si ibu yang lain juga bilang, mencegat ya, "Pak, lemarinya jualah sama saya. Saya sangat senang sekali dengan coraknya, dengan warnanya. Tolonglah Pak, saya butuh sekali. Saya akan lebihkan biaya daripada biaya beli." Si bapak mulai menghitung-hitung, koin penyok sekian juta, kayu sekian juta, sekarang lemari sekian juta. "Oke, Bu, saya jual." Wah, si bapak ini sangat senang sekali dapat duit banyak. Kemudian tidak lama si ibu membawa lemari itu. Si bapak mulai menghitung. Ketika dia menghitung uang, kelihatan oleh seorang begal, ya. Begal ini langsung menodong si bapak dan mengambil semua uangnya. Kemudian bapak ini melawan, dipukullah si bapak ini sampai luka-luka. Datang orang yang menolong, si begal kabur. Orang yang menolong ini bertanya kepada si bapak, "Apa yang hilang, Pak? Apa yang diambil sama begal?" "Oh, cuma koin yang penyok." Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang kita tidak sadar, ya. Kita harus belajar bersyukur tentang apa yang kita miliki. Kadang-kadang berkat itu bisa menjadi kutuk kalau kita serakah. Nah, lawan kata dari mengucap syukur adalah serakah. Karena itu belajarlah untuk tidak menjadi orang yang serakah. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Yang ketiga, saudaraku yang perhatikan, yang terakhir adalah perhatikan langkah hidup kita. Yang pertama tadi kita harus taat. Yang kedua kita harus pandai mengucap syukur. Yang ketiga, perhatikan langkahmu setiap hari. Langkah kita setiap hari. Di tahun 2024 ini kita tidak tahu sekali lagi apa yang terjadi, tapi perhatikan langkah kita supaya kita tidak salah langkah. Karena pasti ada banyak cobaan, ada banyak tawaran-tawaran yang menarik, mungkin bisa saja membelokkan arah jalan kita. Tapi mari kita buka di dalam Efesus 5 ayat 15 berkata, "Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi jadilah seperti orang arif atau orang yang bijaksana." Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu itu cepat berlalu. Terkadang kita tidak pernah menyangka tahu-tahu sudah hari A, B, dan C. Kita tidak pernah menghitung waktu, tahu-tahu sudah begitu cepat sekali. Anak-anak yang kita pikir dulu anak-anak sekolah minggu, ya kita masih sama-sama, kemudian sekarang justru udah besar-besar. Waktu itu cepat sekali berlalu, saudaraku, di dunia ini. Nah, makanya karena waktu itu cepat berlalu, mari kita belajar, ya. Jangan habiskan waktumu hanya untuk menilai orang lain. Hanya untuk engkau habiskan untuk menilai siapa orang lain. Siapkan dirimu baik-baik. Kita sedang berjalan menuju pada titik yang namanya kematian, akhir daripada hidup manusia, dan suatu saat nanti kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena itu isilah sisa hidup kita itu dengan yang baik. Tidak usah merasa paling baik sendiri, tidak usah merasa paling hebat sendiri sehingga kita mulai menilai orang lain. Jangan. Kita belajar untuk selalu memiliki hati yang benar, hati yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Menilai orang itu jauh lebih mudah, Bapak Ibu Saudara, jauh lebih mudah. Apalagi kalau kita melihat satu kesalahan, wah luar biasa. Saya pernah melayani satu retreat keluarga, suami istri. Nah, suatu saat saya mengambil satu kesempatan untuk memberikan kepada mereka kesempatan untuk mengungkapkan isi hati mereka. Kemudian saya bilang, "Oke, kumpul semua istri-istri." Saya berikan mereka kertas.
Dan tuliskan kesalahan daripada suamimu sampai saat ini. Wah, semua menulis, saudaraku. Ada seorang ibu yang menulis, ya 1 lembar, dia minta lagi pada panitia. 2 lembar, 3 lembar, sampai akhirnya 5 lembar. Saya kaget sekali, begitu banyakkah dosa dari suaminya kepada si istri ini? Wah, saya sangat-sangat kaget sekali. Kemudian saya pikir nggak bagus juga ya kalau dibacain, takutnya suami dari si ibu ini nanti merasa gimana. Tapi akhirnya panitia bilang bacain aja nggak apa-apa supaya suami juga bisa dengar. Wah, yang 1, 2, 3, 4 cuma sedikit nggak apa-apa. Nah, yang 5 lembar ini saudaraku makan waktu sendiri. Akhirnya selesai, si bapak yang tadinya istrinya menulis 5 lembar ini mukanya merah sekali. Sekarang suami, wah saya pikir nih pasti ajang balas dendam. Wah, saya pikir begitu saudara. Jadi istri-istri semua sudah selesai, sekarang suami yang menulis. Nah, luar biasa sekali saudaraku. Saya pikir tadi si bapak itu akan marah, akan menulis mungkin bukan 5 lembar tapi 10 lembar. Tapi apa yang terjadi ketika semuanya menulis, si bapak yang mendapat tulisan 5 lembar ini dari istrinya cuma menulis 1 kata. Kata-katanya bagus. Apapun yang kau tulis dan kau nilai tentang hidupku, aku tetap mencintaimu. Ini yang keren saudaraku. Saya salah menilai. Nah, demikian dalam hidup kita saudaraku. Kadang-kadang kita menilai orang lain itu mudah sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, saya menyadari saya mungkin orang yang paling gak menyenangkan buat Bapak Ibu Saudara. Saya mungkin orang yang paling nyebelin buat Bapak Ibu Saudara. Ya, kadang salah paham, kadang salah mengerti, bisa saja terjadi dalam keluarga kita, dalam pertemanan kita salah mengerti. Tapi satu hal yang saya harapkan dari Bapak Ibu Saudara adalah mari kita tetap bersaudara. Kita tetap menjalin persahabatan satu dengan yang lainnya. Walaupun mungkin kita sering berseteru, tapi kita adalah saudara, kita adalah keluarga. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena saya menyadari suatu saat saya membutuhkan tenaga Bapak Ibu Saudara untuk menggotong mayat saya ke kuburan. Saya tidak bisa berjalan sendiri. Ada orang-orang yang akan menggotong mayat saya ke pemakaman dan memakamkan saya. Orang-orang itu adalah saudara-saudara semua. Karena itu saya butuh saudara. Mari kita ambil satu kesempatan ini bersama-sama di tahun 2024 untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Kita belajar mengasihi dengan tulus sekali. Dan saya mau mulai dari diri saya sendiri. Apapun yang terjadi, saya akan berkata, Tuhan, Engkau baik dan aku mengasihi sesamaku. Mari kita berdoa. Allah yang baik yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar, yang luar biasa, yang hebat. Kami percaya segala sesuatu itu karena Engkau yang Allah yang menyediakan. Di tahun 2024 ini dengan segala sesuatu yang kami tidak mengerti dan tidak tahu, tapi kami berpegang pada perjanjian yang Engkau nyatakan atas kami bahwa Engkau tidak akan pernah melupakan kami. Engkau selalu memberikan rancangan-rancangan yang indah, rancangan-rancangan dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan kami mau menikmati semuanya dan tidak mau melupakannya. Bapa, ajar kami taat, ajar kami selalu bisa mengucap syukur. Ajarkan kepada setiap kami masing-masing selalu berkata Engkau baik untuk segala sesuatunya. Kami mau belajar mengasihi Tuhan dengan lebih segala sesuatunya. Kami mau belajar untuk memperhatikan langkah hidup kami masing-masing supaya menjadi orang yang bijaksana. Sehingga pada suatu saat ketika Tuhan memanggil kami bisa bertanggung jawab untuk hidup kami. Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang pada hari ini sedang menghadapi masalah persoalan dalam hidup mereka. Engkau Allah Tuhan yang memberikan jalan keluar buat mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan, kesembuhan, bahkan apapun yang mereka harapkan, doakan, gumulkan. Tuhan Engkau sumber jawaban untuk seluruh jemaat-Mu. Terima kasih untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi, untuk Indonesia yang besar, yang nanti pada bulan Februari akan mengadakan pemilu. Kami percaya Tuhan akan memilih pemimpin bangsa kami yang Tuhan kehendaki. Dan kami harus menghormati semua yang dipilih oleh Tuhan. Dan kami mau taat dalam segala hal. Terima kasih Bapak, karena kami percaya Tuhan pasti akan menjadikan segala sesuatu baik.
Demikian kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, seluruh sinode-sinode yang ada di seluruh Indonesia. Kami bersyukur kami masih tetap boleh menjadi anak-anak Tuhan di negeri ini. Kami boleh tetap bisa beribadah, kami bisa tetap memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sinode-sinode yang ada di seluruh Indonesia, gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memakai setiap pemimpin sinode dengan hikmat Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan untuk mereka, supaya bangsa ini juga boleh percaya melalui seluruh kehidupan kami. Jadikan setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di negeri ini menjadi teladan dalam kehidupan mereka, sehingga bangsa ini boleh melihat Tuhan yang hidup dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami. Kami percaya Tuhan juga memberkati anak cucu menantu, bahkan orang tua kami dan saudara-saudara kami. Kami memberkati setiap orang yang kami jumpai sepanjang hari ini, sehingga mereka juga dapat melihat kasih Tuhan tercurah dalam hidup kami. Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu atas setiap kami yang percaya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita akhiri, mari kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yang akan mengangkat engkau naik dan bukan turun, yang akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Dibuat oleh tanganmu akan menjadi berhasil. Kemana engkau pergi, Tuhan akan menjaga dan melindungimu. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.